Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Semoga suara saya terdengar ya. Ada masalah kan ya? Oh, Kalau ada masalah, ya terima kasih ya terdengar teman-teman. ya, Bu. Oke, jelas-jelas teman-teman. Nah, ini ya, nggak apa-apa ya. Kita seadanya dulu ya. Mungkin karena hari Sabtu banyak teman-teman juga sedang ada kegiatan. Tidak apa-apa kegiatannya nanti teman-teman ini aja, nggak apa-apa karena kan kalian juga ini ya kemarin bertepatan kelas besar juga nanti saya isikan aja presensinya nggak apa-apa. Tapi untuk yang bisa, untuk dokumentasi nanti silahkan diisikan ya presensi yang ada di Leads. Tapi nggak apa-apa nanti by default saya isikan semua nggak apa-apa karena berhubung hari Sabtu juga teman-teman mungkin banyak kegiatan. Saya aja tadi pagi juga baru aja ada kegiatan teman-teman di FISIP. Jadi baru balik tadi zuhur. Jadi mohon maaf juga ya. Ya agak sedikit ini juga karena mungkin Bapak Ibu dosen juga lagi ini ya teman-teman ya pada sibuk untuk ngurusin ini ya kegiatan penelitian sama Abdimas. Jadi mungkin teman-teman agak sedikit ini ya teman-teman mohon maaf ya tadi agak telat karena kita lagi koordinasi juga. Oke, nggak apa-apa ya kita seadanya teman-teman. Tapi kita jalan nanti kita record kan. Jadi nanti recordnya bisa ini ya kita share. Kemudian yang kemarin juga ada sih teman-teman yang kelas A, tapi kemarin saya agak ini ya fail ya waktu percobaan. Kemudian saya susulkan ya teman-teman ya pakai ini ya video tutorial. Jadi teman-teman mungkin bagi yang apa namanya misalkan nanti ya kita ada problem, nanti teman-teman bisa mengecek ya di video tutorial ya. Jadi untuk bisa mengulangi misalkan step by step-nya ya. Nah, kebetulan kita pas ada kelas sama ini dulu mungkin. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai kelas dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoanya saya kira cukup. Kemudian ini teman-teman. Kalau tidak salah ada ini juga ya, tes juga ya di Leeds. Coba teman-teman sambil cek dulu. Di sana tadi kalau nggak salah semalam sih sudah saya update teman-teman, tapi waktunya sampai pukul 3. Berhubung tadi saya ada info, ada teman kelas kita juga yang sedang ada kegiatan ya hari Sabtu, jadi nanti mungkin saya undur aja kali ya jam 12 malam gitu kali ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin berhalangan biar nggak satu-satu ya ininya apa namanya mengupdate-nya. Jadi nanti mungkin saya infokan juga ya nanti di grup untuk perpanjangan untuk pengerjaan tes nanti bisa sampai malam ya jam 12 malam. Jadi digunakan saja kemudian nanti kalau misalkan ternyata masih ada yang kelewat segera diupdate ya teman-teman ya karena kemarin pengalaman kelas A jadi ngupdate-nya itu info ke saya itu satu-satu nih teman-teman. Ada yang udah tiba-tiba nanti ternyata siang ada yang info saya belum gitu ya. Jadi nanti coba kita koordinasinya pakai grup aja kali ya yang lebih mudah gitu. Kalau untuk yang belum gitu. Oke, itu kaitannya untuk tes ya. Nanti bagaimana? Seperti biasa dikerjakan nanti gitu untuk tesnya atau mau dikerjakan dulu? Silakan, saya tawarkan dulu ke teman-teman. Silakan, bagaimana? Mau dikerjakan sekarang ataupun nanti? Gimana? Silakan. Sepertinya habis kelas aja, Ibu. Oke, nanti habis kelas ya, berarti saya berikan waktu ya teman-teman ya. Sama nanti kalau misalkan teman-teman ternyata ya kita kelasnya ini ya lebih gitu ya, karena kemarin waktu praktikan ternyata saya juga agak sedikit ini juga ya teman-teman ya. Ada beberapa proses yang terlewat ternyata ya. Jadi di mana sebenarnya ada beberapa ini ya tahapan untuk sampelnya juga kebetulan untuk percobaan kita di apa namanya praktikan untuk makro cukup banyak. Jadi kemarin itu sampai waktunya nggak cukup ya, akhirnya saya berikan ini ya, tutorial ya teman-teman ya, yang saya share ya. Jadi bisa teman-teman ulangi, misalkan prosesnya ada yang belum gitu ya. Nah, kemudian nanti waktunya saya berikan perpanjangan aja ya untuk pengerjaannya, jadi sampai pukul 12 malam, kiranya nanti teman-teman yang tidak langsung mengerjakan juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti saya update aja itu apa, untuk waktunya. Kemudian ini juga, kalau tidak salah mungkin ini dulu kali ya teman-teman kita cross check dulu untuk waktu. Mmm, Sepertinya teman-teman masih ada kelas besar lagi tidak? Soalnya yang kelas A juga sama. Gimana yang teman-teman kelas C? Masih ada kelas besar lagi tidak untuk minggu depan? Setahu saya ada sih teman-teman. Gimana kalian infonya? Iya, Ibu, masih. Masih ada, Ibu.
apa? Hari Rabu juga? Atau gimana? Saya belum begitu. Nggak apa-apa teman-teman, open mic aja kayak kita diskusi biasa. Nggak usah nggak usah sungkan, nggak apa-apa. Silakan. Gimana? Hari Rabu juga ada? Pukul 8 atau gimana? Karena yang kelas A itu ada teman-teman. Jadi mereka itu ada ini ya, sistemnya ada kelas besar kalau tidak salah ya. Jadi alhasil kelas mereka itu saya geser jadi pukul 1 gitu, hari Senin juga. Tapi teman-teman yang kelas C gimana? Kalau nggak ada sih nggak apa-apa, berarti tetap ada Mbak Putri atau teman-teman yang lain. Ada Bu, jam 8. Jam 8, Rabu juga Mbak Putri atau yang lain? Iya Ibu, hari Rabu. Yang lain gimana? Samaan kelasnya atau Sama beda? Bu, Sama. Oh, satu berarti angkatan Bu. oh, satu angkatan, oke. Soalnya takutnya udah mix ya, campur ada beberapa angkatan gitu, takutnya ini bedaan. Kalau sudah sama sih malah lebih enak. Nah, gini teman-teman, berhubung kita Rabu tidak bisa ketemu, silakan kiranya mau hari apa. Atau nanti saya serahkan jadwal saya ke ini ya, ke ketua gitu, nanti teman-teman mencocokkan jadwalnya gitu. Mau kiranya hari apa atau mau Sabtu lagi. Tapi Sabtu lagi mungkin agak dengan risiko teman-teman ada acara hari Sabtu jadi agak sedikit ini mungkin. Itu gimana untuk yang minggu depannya? Kayaknya soalnya ada kelas besar, saya dapat info ya untuk kelas A tuh ada teman-teman. Jadi mereka ganti ya hari Senin pukul 1. Nah, teman-teman mungkin akan mau kelas pengganti atau gimana? Karena kalau tidak salah untuk FEB harus ada ini ya teman-teman ya. Harus ada pertemuan ya jadinya ya. Kalau misalkan tidak ada, itu kayaknya nggak ini ya, apa, saya kurang tahu kalau disarankan ada pertemuan ya. Kalau di FIK sih kemarin ini ya, pakai ini aja nggak apa-apa sih teman-teman, video pembelajaran gitu. Nah kalau di FEB sebenarnya lebih ini ya teman-teman ya, kualifikasinya lebih ini lagi. Kalau teman-teman di FEB biasanya. Jadi kayaknya tetap harus ada tatap muka nih teman-teman. Jadi kiranya mungkin teman-teman terserah sih, gimana, mau kapan. Atau teman-teman ini dulu, diskusikan dulu ya, untuk yang minggu depan kiranya nanti saya diinfokan lagi ya, nanti misalkan ini saya berikan jadwal saya ke ketua kelas, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya jadwalnya kiranya kapan gitu. Apa namanya, mau apa, diganti kapan gitu ya, gitu yang untuk minggu depannya gitu. Mau Sabtu lagi seperti ini atau yang lain gitu. Mungkin kalau nyamannya sih hari kerja teman-teman, karena nanti teman-teman misalkan ingin ya kayak teman-teman kelas A, kan akhirnya bisa offline ya. Saya juga belum sempet nih teman-teman ya yang kelas A ya mengalami offline kan. Nah kalau teman-teman ingin offline, sebenarnya bisa hari Sabtu ya, seperti yang teman-teman minta itu ya, hari Sabtu kita bisa adakan offline. Cuman kadang saya kasihan teman-teman sama petugasnya, karena di luar hari kerja kan beliau harus datang sendiri gitu untuk membukakan gitu ruangan dan sebagainya gitu. Padahal kan bukan di hari kerja gitu. Ya memang sih bisa kayak saya tadi ada kegiatan juga di FISIP. Cuman tidak jarang kasihan juga sih kalau saya mah dekat gitu nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan yang jauh kan kasihan gitu sih teman-teman. Makanya kalau bisa mungkin ngegeser seperti kelas A kalau memang teman-teman ingin ya ada kesempatan offline jadi ingin merasakan di lab gitu ya katakanlah yang apa namanya bisa ya bisa hadir ingin mencoba di lab nanti saya dikonfirmasi di hari kerja setidaknya gitu. Nanti jadwal saya berikan ke teman-teman ya di ketua kelas mungkin ya. Kayak kelas A itu saya kasih jadwal saya ke ketua kelas nanti mencocokkan kiranya harinya kapan gitu. Nggak apa-apa ya, nanti kita sesuaikan lagi yang minggu depan, nanti silakan mau ganti juga nggak apa-apa gitu. Itu untuk teknis saja sih kaitannya kelas. Sama ini, kemarin itu yang hasil ini ya sudah teman-teman. Kebetulan untuk hasil kemarin apa namanya UCP ya, UCP. Nah UCP-nya sudah teman-teman. Yang di kelas C itu hasilnya berbeda dengan yang di kelas A, teman-teman. Yang di kelas A kebetulan lebih banyak ya, yang 100. Ada masalah apa teman-teman yang di kelas C gitu? Ada banyak itu kalau saya melihat problemnya di bagian pivot chart ya, di sana ya, bagian pivot chart. Jadi ketika membuat chart dari tabel pivot gitu. Tapi enggak semua sih, tapi banyakan yang bermasalah di sana ya, gitu. Nah, ini untuk yang kelas C, ini tidak banyak yang ya ada yang dapat 100, tapi tidak banyak. Kalau kelas A cukup banyak yang dapat 100. Mungkin teman-teman nggak apa-apa
Ya emang sih di-record, tapi sebenarnya kalau misalkan ya teman-teman, ada yang ingin disampaikan, katakanlah teman-teman ingin record-nya di-off-kan gitu ya, ada yang ingin disampaikan secara ini ya, kita biar tahu gitu nggak apa-apa, gitu. Ada yang ingin disampaikan misalkan, di-off-kan dulu record-nya, nanti kita lanjut lagi, itu juga nggak apa-apa. Ada yang ingin disampaikan, ada masalah apa belum jelas atau gimana gitu ya. Nanti jadi nggak apa-apa teman-teman, masukkan aja ke saya gitu. Jadi kalau saya biasanya ke mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa ya maksudnya kita memang ada ya, maksudnya rasa hormat ke dosen, tapi nggak apa jadi bukan jadi penghalang ya atau jadi sungkan jadi malah nggak enak tanya, malah jadi bingung sendiri kan nggak enak gitu. Jadi kalau saya harapannya teman-teman ini saja ini ya terbuka misalkan kalau misalkan ada permasalahan gitu jadi bisa kita, coba cari solusinya bersama gitu. Gimana teman-teman, ada permasalahan? Jadi hasilnya berbeda sih teman-teman, cukup signifikan berbedanya dengan yang di kelas A gitu. Nah saya ini ya, saya penasaran sih kenapa gitu, karena saya baru ketemu teman-teman sekarang ya, gitu. Kemarin kalau tidak salah kebetulan yang di pertemuan ketiga gimana, ada masalah? Karena kalau tidak salah saya juga ada ininya kan ya, video tutorialnya ya, meskipun mungkin bukan saya sendiri yang mengisi, tapi teman-teman bisa melihat juga dari video tutorial. Kalau misalkan ada yang terlewat gitulah langkah-langkahnya gitu. Gimana, ada permasalahan? Atau yang ingin disampaikan nggak apa-apa ya nanti di ini aja, disampaikan aja. Jadi nggak usah sungkan. Kalau di kelas saya kayak gitu teman-teman biasanya. Mau di FIK, mau FEB, mau yang lainnya pun nggak apa-apa teman-teman. Saya biasakan kayak gitu. Even di kampus saya yang lama kayak gitu teman-teman. Biasanya jadi kayak even kelas kita udah selesai nih teman-teman di kampus saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman mahasiswa itu malah sering ini ya, mereka sharing, curhat teman-teman malah di akhir kelas tuh, oh gini gini kurang kurang paham ini, jadi kita bahas gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau di saya gitu ya, di kelas saya itu biasanya kayak gitu. Jadi nggak ada, apa ya, istilahnya tendensi teman-teman ada, takut nggak enak, takut inilah, malah jadi nggak paham kan malah nggak enak gitu. Jadi kalau di kelas saya gitu ya, disampaikan saja gitu. Oke, nanti nggak apa-apa di-interrupt aja. Nah itu sekilas aja intermezzo, nanti kalau ada yang ingin disampaikan nggak apa-apa interrupt aja. Oke, nanti mungkin ini ya, hasilnya nanti saya sampaikan ketika nanti sudah ini ya. Kelas A juga sempat baru saya sampaikan seperti ini dulu ya, secara lisan dulu ya, hasilnya secara umum gitu. Nah, saya yang penasaran kelas C ada apa gitu ya, misalkan belum paham, teman-teman sampaikan saja kiranya seperti apa gitu ya. Jadi kita kalau misalkan memang ada spare waktu kesempatan, kita bisa ulang di kelas atau memang kalau belum ya nanti teman-teman mohon maaf ya, nanti misalkan melihat dari video diulang kembali gitu. Nah, kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan nggak apa-apa, mau kontak saya ataupun nanti lewat WA grup atau langsung disampaikan langsung nggak apa-apa. Kalau saya biasanya memang orangnya ini ya, mungkin open up ya teman-teman ya, daripada teman-teman ini ya di belakang gitu, maksudnya apa ya, buntu kan kalau di belakang itu kan tidak ada solusinya, langsung aja disampaikan ke saya. Nah, ini saya izin share screen dulu ya untuk materinya. Kayaknya kita teori dulu konsep ya, baru nanti praktikan. Kebetulan cukup banyak ya untuk ininya. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita bahas untuk materinya? Silahkan, nggak apa-apa teman-teman. Jadi tidak usah sungkan ya kalau di kelas saya nggak apa-apa teman-teman. Oke, nah ini ya untuk apa namanya kita bahas konsepnya dulu ya teman-teman ya. Tapi lebih kayak step by step sih di sini kayaknya. Nah, nanti ada beberapa juga materi yang tambahan ya, di mana nanti teman-teman sudah saya coba ya buat tutorialnya ya di video itu ya, di mana video itu udah mencakup sih praktikan-praktikan yang mencobakan langkah ya dari topik kita. Nah, saya lanjutkan dulu ya ke materinya dulu ya. Nah, di sini di pokok bahasan atau topik di pertemuan 5 nanti kita akan membahas terkait ini teman-teman, pengenalan makro di Microsoft Excel ya. Nah, untuk aplikasi makro nanti kita cek ya teman-teman, nanti sembari cek juga ya, kiranya sudah tersedia atau belum ya, karena ada beberapa penambahan pengaktifan fungsi juga, fungsi menu, maaf, pengaktifan menu ya. Jadi supaya kita bisa menjalankan fungsi ini ya, aplikasi makronya maksudnya. Nah, untuk pokok bahasan kita terkait dengan VBA, kemudian makro juga. Dan juga nanti pemanfaatan ini teman-teman, menu tab developer. Dan juga ada merekam, menjalankan, menyimpan, dan menghapus makro.
serta ada keamanan makro. Sebentar ya teman, kayak hujan. Saya ada jemuran sebentar ya, maaf. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi ini dulu ada ini dulu iklan. Sebentar, kita lanjut dulu ya tadi. Nah, di sini untuk pokok bahasan yang kita pelajari ya. Nah, nanti untuk praktikannya cukup banyak ternyata teman-teman. Waktu itu saya hari Senin, jadi di-share ya oleh Bu Anita cukup banyak contohnya teman-teman. Nah, kebetulan saya sendiri juga ada yang ini ya, saking banyak langkahnya, ada yang miss even ketika praktikum ya. Jadi kebetulan ada teman kita yang bisa ya mengetes gitu. Jadi saya menemukan saya ada langkah yang miss. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ada tutorialnya, nanti teman-teman misalkan ya katakanlah dari praktikan ada yang terlewat, teman-teman bisa cobakan kembali. Nah, untuk konseptual VBA ya, VBA ini berasal dari ini kepanjangannya, Visual Basic for Application ya, atau disingkat VBA ya. VBA ini adalah suatu bahasa pemrograman ya, yang dikembangkan untuk mengontrol Excel ya teman-teman ya. Jadi kita mengelola Excel bisa dengan bantuan VBA ini, Visual Basic. Nah, nanti teman-teman ini ya bisa membuat ini ya perintah di mana nanti teman-teman dengan bantuan VBA nanti bisa secara otomatisasi ya kita hubungkan ya dengan Excel-nya, teman-teman, spreadsheet-nya, data yang ada di sheet-nya ya. Nah, kemudian ada pula makro nih teman-teman yang nanti kita akan cobakan. Nah, untuk makro di sini nanti melakukan operasi seperti otomatisasi ini teman-teman untuk makro itu. Jadi makro itu sifatnya nanti otomatisasi yang dibuat oleh script di mana dengan makro kita memanfaatkan seperti kita merecord ya teman-teman ya. Proses tahapan yang kita lakukan di mana nanti ketika proses itu sudah kita record, nah nanti tinggal istilahnya menerapkan ya recording makro tadi ke data yang ingin kita implementasikan gitu. Misalkan suatu tahapannya ya gitu. Nah, di sini makro merupakan otomatisasi yang dibuat dengan script. Makro VBA merupakan salah satu kebutuhan ya yang dibutuhkan untuk mengotomatisasi Excel. Nah, manfaat dari Excel sendiri tidak hanya terbatas pada perhitungan rumus ya yang telah tersedia, tetapi makro VBA ini juga untuk ini ya melakukan satu kali perintah untuk tugas berulang teman-teman. Jadi tidak hanya ini ya sifatnya mengotomatisasi, tapi teman-teman juga bisa ya katakanlah teman-teman melakukan suatu operasi tertentu menggunakan Excel, teman-teman record, dan teman-teman ingin aplikasikan ya operasi yang teman-teman lakukan di Excel tadi untuk sel atau data yang lain gitu. Itu juga bisa kita memanfaatkan makro VBA. Nah, pengertian VBA dan makro ya di sini. Makro VBA memiliki fungsi ya yang membantu pekerjaan. Nah, ini menciptakan aplikasi. Nah, di sini teman-teman bisa membuat aplikasi menggunakan script yang ada di Visual Basic ya. Mungkin kalau teman-teman yang dari komputer biasanya kenalnya Visual Basic ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa diaplikasikan yang ada di dalam Excel. Kemudian kalau fungsi worksheet semakin berkembang ya. Jadi teman-teman nanti tidak terbatas. Katakanlah kita mengenal fungsi yang sudah tersedia di Excel. Nah, misalkan kayak ada ini ya, sum, kemudian max, min, average gitu. Nah, teman-teman bisa nih membuat function sendiri. Kalau tidak salah di salah satu tutorial itu ada ya, kita membuat luas, membuat volume, nanti kita cobakan ya teman-teman ya. Kemudian ada operasi berulang juga akan terotomatisasi ya. Jadi ketika kita melakukan perintah di workbook yang sedang kita kerjakan, kita dapat melakukan ini ya teman-teman ya kegiatan makro. Jadi katakanlah teman-teman ingin melakukan suatu operasi. Misalkan kalau dicontohkan yang dari kita, misalkan kemarin itu kita membuat setting ya teman-teman ya, rupiah ya. Jadi rupiah mata uang fungsi rupiah itu secara otomatis teman-teman.
Jadi secara flow atau langkahnya itu kita dari mulai membuat sampel satu ya, kemudian di-record teman-teman. Katakanlah biar otomatis nanti record-nya itu kita terapkan di beberapa data yang lain. Atau kalau saya biasanya ya, yang umum sebenarnya kalau otomatisasi berulang seperti ini lebih suka pakai ini ya, format Painter. Mungkin teman-teman kenal ya. Saya juga jelaskan kalau tidak salah di bagian ini ya, format rupiah itu ada ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa juga pakai format Painter itu lebih simpel. Bahkan kalau format Painter itu biasanya saya pakai untuk terutama untuk Word, teman-teman, MS Word. Itu kalau kita lagi ngerjain sesuatu, terutama proposal teman-teman ataupun terkait dengan dulu skripsi, kemudian tugas akhir itu membantu teman-teman. Jadi kita bikin satu format, misalkan satu jenis data yang sudah diformat, katakanlah kita tinggal pakai itu format Painter ke data yang kiranya kita ingin samakan formatnya. Itu lebih efisien waktu. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya. Jadi tinggal mengaplikasikan. Kemudian dapat membuat perintah khusus seperti halnya ini ya, teman-teman ya. Di dalam makro VBA. Nah, teman-teman ingin ya membuat suatu perintah khusus yang katakanlah ini ya seperti yang tadi ya, fungsi ya, mungkin perintah tertentu yang memudahkan ya. Jadi tidak perlu repot-repot mengulang perintah. Kemudian kaitannya dengan kita akan mengimplementasikan tadi ya makro dan juga VBA, teman-teman nanti akan banyak bekerja menggunakan tab developer ya. Nah, tab developer ini nanti akan memberikan ini ya, layanan menu ya teman-teman yang membantu mempermudah pengoperasian atau pengolahan Excel ya tadi ya dengan suatu bahasa pemrograman. Nah, nanti teman-teman cara untuk menampilkan ini ya VBA editor, ini teman-teman bisa menggunakan shortcut ini, tapi saya sendiri nggak suka pakai shortcut teman-teman karena nggak hafal shortcutnya. Jadi teman-teman kalau saya lebih suka ini ya, pakai klik di menu itu di mana gitu ya. Nah, nanti teman-teman diaktifkan dulu tab developernya kalau belum, baru teman-teman nanti bisa ini ya, banyak menerapkan ini ya, si apa VBA-nya gitu. Nah, di sini dicontohkan nih teman-teman proses untuk menampilkan ya tab developer. Nanti teman-teman menuju ke option. Nah, ini mungkin untuk rekan-rekan yang menggunakan versi yang berbeda ya. Ini biasanya basisnya udah yang 2013 ke atas nih teman-teman. Secara default bentuknya seperti ini. Kemudian yang mungkin yang 2010, 2007. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Kiranya option itu letaknya di mana ya. Gitu. Kemudian nanti ada ini, teman-teman bisa akses more comment, kemudian nah di dalam customize ribbon, nah teman-teman bisa men-checklist ya untuk menu developer. Saya perbesar ya. Nah ini ya, untuk developernya di checklist untuk memunculkan ya tab menu developer. Nah, nanti setelah teman-teman checklist akan ada tambahan menu ya di sini tab developer ya yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini ada design mode juga. Nah, tapi di sini ternyata ketika implementasi ya untuk beberapa latihan yang saya cobakan ini teman-teman, ini juga nggak melulu harus pakai design mode sih teman-teman. Nah, nanti di sini disampaikan ya untuk design mode ini tidak berfungsi ya. Karena nah ini kaitannya dengan penyimpanan ini ya, file teman-teman nanti yang perlu diperhatikan. Karena mulai di pertemuan 5 ini kita banyak bekerja menggunakan ini teman-teman, Excel makro ya. Jadi karena kita banyak bekerja dengan Excel makro, nanti teman-teman ini ya sebaiknya ya kalau saya pribadi menyarankan nanti teman-teman menyimpan filenya dalam format ini .xlsm. Kalau kita normalnya biasanya XLSX ya. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih yang ini Excel makro. Kalau teman-teman kelas A bilangnya ini nomor 2 dari atas teman-teman. Nah, Excel makro. Nah, di sana nanti teman-teman bisa pilih yang ini ya, opsi yang ini .xlsm. Jadi biar dari awal teman-teman nggak usah ngeganti dari XLSS nanti XLSM. Jadi enak langsung saja di XLSM untuk memudahkan aja. Nah, nanti tidak jarang ada ini ya, kayak semacam setting keamanan juga ya, karena enable makro nanti diizinkan saja di yes saja ya. Jadi diperbolehkan untuk berjalan karena kita tahu. Jadi makronya itu
dari kita ya, jadi dari sumber yang aman. Karena kalau tidak jarang misalkan teman-teman mendownload ya aplikasi dengan makro tapi dari internet di mana teman-teman tidak tahu ya source-nya itu apakah aman atau tidak. Nah, makro itu ada potensi ya teman-teman ya, bisa ada ini ya data yang tidak diharapkan virus dan sebagainya gitu. Jadi pastikan teman-teman tahu. Kalau teman-teman tahu pun itu nggak apa-apa sih, berarti aman gitu. Nah, di sini untuk ini ya. Nah, pilihannya di sini teman-teman. Nanti masuk di yang kedua ya. Di sini nggak terlalu terlihat paling. Nah, ini opsi yang kedua ya. Agak itu ngeblur malah ya. Nah, ini teman-teman sebentar. Oh ya, maaf ya. Tadi udah penuh di ininya apa listriknya saya sebentar. Takutnya ini panas sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, malah jadi agak ini error sebentar. Jadi kita sampai di sini ya. Coba saya full ya. Semoga sudah terlihat ya. Kalau ada masalah langsung diinterrupt ya teman-teman ya. Tadi kita masuk di sini ya. Excel Macro Enable Workbook ya, yang .xls teman-teman. Nah, nanti teman-teman kita belajar bersama merekam, menjalankan, menyimpan ya, menghapus makro ya. Nah, ini kemarin saya juga, bahkan saya kelewat nih teman-teman. Ada step yang saya kelupaan teman-teman, di mana jadinya nggak jalan ternyata. Nah, di sini, nah nanti di sini saya sendiri nggak terlalu ini ya teman-teman ya, sama bentuk ininya menunya di bagian sini. Nanti kita lihat aja. Nah, di sini ya langsung ke sini aja teman-teman. Untuk merekam makro nanti sama ya. Ini kebetulan hanya ini ya. Untuk OS-nya pakai Windows XP nih atasnya. Jadi bentuknya berbeda ya struktur menunya, tapi sama. Jadi nanti teman-teman ini ya. Ketika menjalankan makro nanti biasanya menunya biasanya yang digunakan kalau untuk yang versi yang baru ya, biasanya letaknya ada di view dan juga developer. Kalau di sini masih masuk di tools nih teman-teman. Nanti ada makro, teman-teman bisa masuk klik record makro. Ini untuk menjalankan recordingnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melakukan proses record makro. Teman-teman berikan nama ya untuk makronya. Kemudian ini ya kontrol, kalau yang di awal kita gunakan R ya teman-teman ya. Jadi kita pakai kontrol shift sama R. Kita samakan ya. Nanti teman-teman bisa ini kasih keterangan ya di sini description-nya apa gitu. Kemudian diklik OK. Nah, setelah nanti tersimpan ya, teman-teman sudah memiliki makro yang sudah di-record tadi ya. Nah, nanti teman-teman tinggal mengaplikasikan tadi ya makronya ke sel ataupun ke data yang teman-teman ingin kenai fungsi tadi ya ataupun operasi tadi. Nah, di sini ada rules-nya juga teman-teman untuk macro recorder ya. Ada panjang karakter maksimal, kemudian harus diawali dengan karakter ya, bukan angka. Nah, ini untuk penamaannya ya. Tidak mengandung tanda-tanda khusus, kemudian menggambarkan instruksi kode macro recorder ya. Nah, nanti kemudian ada pula nih teman-teman di sini bukan suatu nama fungsi ya. Oke. Fungsi, metode, argumen, properti, keyword ya. Jadi kita menggunakan istilah-istilah yang istilahnya mengindikasikan kegiatan yang kita buat gitu ya, yang memudahkan gitu namanya. Jadi kalau misalkan katakanlah kalau kita nanti akan melakukan ini ya teman-teman ya, operasi set fungsi rupiah. Ya udah namanya yang gampang, fungsi rupiah misalkan. Jadi jangan jauh-jauh dari operasi atau fungsi yang akan dijalankan penamaannya. Biar teman-teman nggak bingung, oh ini isinya sebenarnya makronya apa sih gitu. Kemudian di sini ada ini ya shortcut ya untuk macro recorder ya. Saya sendiri nggak terlalu sering nih, nggak pakai juga malahan teman-teman untuk ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa kalau ingin menggunakan silahkan ya. Kalau saya sendiri malahan tidak menggunakan ini ya. Kemudian ada ini teman-teman pilihan makro ya. Jadi teman-teman bisa melakukan save ya atau penyimpanan. Nah ini bisa di new workbook, this workbook. Itu personal macro workbook. Mohon maaf ya, jadinya ini. Kita lanjut nih teman-teman. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya. Stop recording dan nah ini
Nanti kalau teman-teman sudah mengaktifkan record di makro, nanti ada button atau tombol untuk stop record ya. Jadi kalau sudah selesai prosesnya di stop saja gitu. Nah, ini ada relative reference. Nanti kita pakai yang ini sih biasanya stop record. Nah, di sini ada ini teman-teman. Makrosnya. Jadi nanti teman-teman melihat ya untuk makro. Ini karena bentuknya pakai Windows XP ya teman-teman ya. Dengan versi Excel yang tidak tahu ini versi keberapa nih. Kalau yang kayak gini kayaknya masih yang ini ya. 2007 mungkin ya ini ya. Atau 2010 ya, ini yang masih yang lama nih teman-teman. Struktur menunya bisa berubah ya, bisa sangat signifikan juga nih teman-teman. Nah ini nanti ketika teman-teman telah selesai membuat makro, teman-teman ini bisa menjalankan pakai run ini. Ataukah teman-teman bisa mendelete ya, menghapus. Ataupun melakukan edit ya, katakanlah teman-teman ingin ganti namanya gitu bisa pakai edit. Nah kemudian di sini ya, untuk makro recorder, nah ini terserah teman-teman sih biasanya variasinya ini ya teman-teman ya. Secara default ada control key, nah ini terserah teman-teman kombinasinya. Katakanlah kita misalkan untuk yang rupiah kita pakai umum ya, control shift plus R gitu. Nah kita samakan aja gitu. Kemudian di sini ini tuh. Mohon maaf ya, saya jadi agak ngantuk karena pas puasa juga. Jadi agak ngantuk, maaf ya. Lanjut nih teman-teman tadi ya, kita prosedur untuk menghapus perintah makro. Nah, nanti teman-teman, nah ini karena kita nggak, nanti teman-teman saya tunjukkan aja ya di Excel ya. Tadi ya, yang pakai delete aja tadi bisa teman-teman. Kalau di sini yang samaan nanti yang di sini. Nah, ini untuk mendelete makro. Even nanti kalau tidak salah, meskipun kita pakai shift ya, mau hapus banyak kayaknya saya sempat beberapa kali nyoba kayaknya nggak bisa teman-teman. Delete-nya kayak one by one, tapi kalau teman-teman bisa nggak apa-apa. Saya ngetes itu kayaknya satu-satu teman-teman untuk penghapusannya. Nanti bisa dicobakan ya. Kemudian ada keamanan makro. Nah, di sini kaitannya dengan security tadi teman-teman. Nah, untuk keamanan makro di sini ada type file, pilih option ya teman-teman ya. Nanti teman-teman merujuk kepada Trust Center. Nah, ini. Nanti teman-teman akan dihadapkan pada window Trust Center di mana teman-teman bisa men-set ya. Nah, ini. Sebentar saya perbesar dulu. Opsinya ada beberapa nih teman-teman, dari disable all without notification. Nah, yang disarankan sebenarnya yang ini yang kedua, disable all with notification. Jadi jangan without. Kalau ada notification. Jadi teman-teman misalkan akan akan membuka file makro, kemudian nanti akan muncul ya dia notifikasi diizinkan saja untuk aplikasi itu berjalan gitu. Kalau teman-teman tahu sumbernya ya. Berbeda kalau misalkan teman-teman yang berasal dari file internet yang teman-teman tidak tahu gitu ya. Nanti agak kesulitan juga teman-teman untuk menentukannya. Nanti kiranya itu filenya ternyata tidak ada konten ya, misalkan virus dan sebagainya. Nah, udah terlanjur nih teman-teman dijalankan. Jadi sebaiknya hati-hati kalau tidak tahu sumbernya ya. Kayak mungkin teman-teman ini juga ya kali sekilas intermezzo ya. Kadang-kadang kalau mencari program atau aplikasi di internet itu juga teman-teman hati-hati ya. Tidak jarang ada juga yang ternyata ada di dalamnya ada spyware dan sebagainya, yaitu itu yang kaitannya komputer ya. Jadi hati-hati kalau mencari program. Kalau bisa pastikan dari website resminya ya. Dan juga teman-teman tahu itu kiranya aplikasinya untuk apa gitu. Nah, yang ini bisa juga nih teman-teman, enable all macros. Cuman di sini kan ada keterangannya, potentially dangerous code can run. Nah, di sini maksudnya kalau misalkan teman-teman menjalankan makro yang didapat dari internet, yang tidak tahu katakanlah di dalamnya apa sih sebenarnya gitu. Nah, amannya mungkin yang ini ya, opsi kedua. Nah ini untuk keterangannya nih teman-teman. Disable all without notification berarti nanti akan disable tanpa ada notifikasi. Nah ini kan susah. Kalau nggak ada notifikasi kita mau ngejalanin nanti gimana tahu sudah jalan atau belum kan? Nah kalau ini kan ada nih teman-teman. Disable tapi kan ada notifnya. Nah nanti kiranya teman-teman oh tahu, oh file ini jelas nih dari komputer saya gitu. Atau ini file yang jelas aman gitu. Nah nanti teman-teman tinggal mengizinkan gitu. Nah, kalau disable ini harus pakai sign juga nih teman-teman. Agak ribet ya. Kalau enable di sini boleh sih enable. Yang penting teman-teman tahu source sumber dari filenya.
Nah, ini kalau memang ingin teman-teman nggak ribet, boleh nih pakai enable all. Langsung klik OK. Nah, ini untuk sumber pembelajaran yang digunakan ya oleh tim dosen ya. Kebetulan ini dari Bu Anita nih teman-teman. Nah, sayanya aja yang untuk ini ya demonya sih. Yang penjelasan juga sudah ada ya dari Bu Sarika juga kan ya. Jadi kita biasanya tim dosen bagi-bagi ini teman-teman. Nah, ini saya ini dulu ya, geser dulu ke ini mungkin apa namanya, materi untuk percobaannya dulu ya teman-teman ya. Materinya ini saya izin share screen dulu. Untuk praktikannya ini teman-teman, nanti kita mencobakan ya. Nah, semoga sudah terlihat di layar teman-teman mahasiswa. Masih sama ya di sini. Hanya saja di sini nanti teman-teman akan melakukan operasi membuat makro ya. Kemudian kita record makronya. Nah, nanti di sini teman-teman. Nanti teman-teman akan membuat ini ya, tabel ini teman-teman. Jadi di mana kita diawali untuk men-set ini dulu kali ya, RP Indonesian. RP Indonesian, kemudian nanti teman-teman silahkan ya melakukan ini ya, apa namanya, meletakkan pointer ini ya, mungkin step by step dulu ya, biar ini kemarin yang saya malah kayaknya nggak terlalu memperhatikan step by step, gilirannya saya sendiri praktek ada yang miss teman-teman. Maaf ya, jadi kita biar mungkin sembari mengingat bersama, jadi untuk penentuan misalkan kita bikin format RP Indonesian, nah kalau kita menggunakan makro, kita buat dulu sampelnya 1 teman-teman. Nah, nanti teman-teman bikin sampel 1 untuk total ini, mungkin untuk di sel K10 dulu. Nah, kemudian nanti teman-teman masuk ke view, pilih makros. Menunya nanti kita banyak menggunakan itu ya, view, makros, atau menggunakan shortcut juga boleh. Kalau saya sendiri nggak terlalu sering shortcut ya, karena nggak hafal kadang-kadang. Nggak apa-apa, nanti langsung pilih. Nah ini, di sini untuk contoh menunya. Nah, teman-teman merujuk ke menu view, nanti teman-teman pilih makrosnya. Kemudian teman-teman klik record, ini nanti sudah menjalankan ya recordnya. Di mana nanti teman-teman akan diarahkan ke ini. Nah, untuk pengisian nomor 5 ini nanti ke sini, teman-teman. Nah, ini. Pengisian nomor 5 diisikan di sini. Nah, teman-teman mengisikan makronya menjadi format rupiah, format underscore rupiah, di mana nanti shortcut key nanti pasti akan muncul kontrol dulu, baru di sini kosong ya. Isi aja R, nanti shift-nya nanti menyusul, dia akan ada sendiri nambah. Kemudian teman-teman berikan deskripsi, makro tadi untuk apa, kemudian klik OK. Dan klik kanan pada sel K10 ya teman-teman ya. Nah, nanti ini kalau klik kanan boleh, jadi langsung ke format cell. Atau teman-teman pakai aja yang di home. Kalau tidak salah contoh saya ada yang di home ya. Di home bisa ya, jadi nanti teman-teman bisa pakai yang di home untuk memanggil format cell ya. Format cell ini nanti teman-teman set ya, untuk mata uangnya jadi Rp Indonesian, decimal place-nya 0 gitu. Nah, kemudian nanti klik OK, kemudian teman-teman masuk ke tab view untuk pilih makros ya. Sama, tapi teman-teman stop dulu recordnya. Gitu. Kemudian, nah sampai di sini nanti otomatis rupiah formatnya tadi sudah dapat 1 ya teman-teman ya. Nanti sudah tersimpan di format rupiah tadi ya yang kita buat di makros yang tadi. Bentar. Mana tadi? Yang ini teman-teman. Nanti sudah tersimpan ya. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kita masuk di ini teman-teman. Ini ya. Nah, proses menjalankan makro ya nanti teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman masuk di sini ya. Blok semuanya. Nah, kemarin itu saya ada yang terlewat teman-teman, yang di langkahnya ya. Saya kira ini langsung di drop ke bawah ya, ditarik ke bawah. Ternyata ini teman-teman, saya kelewatan langkah di sini. Ada blok dulu range data yang akan diformat. Kemudian baru nih teman-teman kita panggil shortcut-nya. Ctrl, Shift, dan R. Nah, ini yang saya kelewat langkah 1 ini, teman-teman, di cara 1 ini. Nah, itu akhirnya malah nggak keluar nih, atau keluar semua malah 168 semua ya. Nah, itu. Nah, ini nanti kalau sudah di Ctrl Shift R, nanti masing-masing dari angka ini akan muncul seperti ini ya. Jadi sudah ada format rupiahnya. Di mana kalau teman-teman membuat formatting ini juga bisa nih pakai format painter. Jadi teman-teman langsung aja bikin satu sampel, katakanlah tadi ya 168, tapi teman-teman pakai gunakan format painter. Ini ada enggak menunya? Oh, enggak dimunculkan teman-teman. Nanti saya perlihatkan untuk di Excel-nya ya.
Sama ini juga teman-teman, saya agak lupa yang ini sebentar, masih ada lagi nih teman. Materinya cukup banyak ya. Saya apa ya, istilahnya dibekali sama Bu Anita cukup banyak ya. Ini untuk contohnya sebentar, saya cekkan lagi. Kalau tidak salah ada yang materi tambahan nih teman-teman. Itu saya izin share screen dulu. Bentar ya. Mana ya? Cukup banyak teman-teman sampel contohnya dari beliau. Bentar saya cek dulu, ini bukan ya. Ya ini sebentar. Cukup banyak nih teman-teman. Oke, ada. Ini tadi yang Rp rupiah ya. Kemudian saya izin share screen dulu, ini masih ada lagi nih teman-teman. Nah, ini ada yang, nah ini nanti kalau pakai yang VB teman-teman ya, Visual Basic ya. Nah, VBA. Kalau di Excel VBA ya, maaf. Kalau di komputer biasanya rata-rata ini ya, pada manggilnya VB teman-teman, karena Visual Basic biasanya kita pakainya, yang teman-teman dari komputer. Nah, di sini ya teman-teman ya, nanti teman-teman akan dihadapkan pada satu Windows ya, yang dari ini ya, Visual Basic, nanti dari Excel-nya. Nah, ini sebenarnya nanti teman-teman akses aja di, ini nggak kelihatan ya, nggak apa, nanti pas praktikan ada. Nanti jadi teman-teman bisa melihat ya nanti kalau misalkan default, coba ya, nanti di saya bisa nggak sebentar. Kosong misalkan, kemudian, oh ya bisa teman-teman. Bisa. Saya tes dulu ya. Saya izin share screen. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti di ini dulu. Nah, ini saya full screen kan. Nah, nanti teman-teman untuk Visual Basic masuknya ke sini ya. Nanti biasanya kalau default kan home, teman-teman masuk ke ini, developer. Kalau yang tadi di view. Di view itu nanti teman-teman merujuk ke makros di sini. Ini yang versi yang baru ya. Yang pakai Excel yang baru biasanya bentuk standarnya seperti ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke view makros kalau teman-teman sudah buat. Nanti akan muncul di sini listnya. Nah, kalau belum buat, teman-teman buat dulu dari record. Nah, ini untuk menu developernya ya teman-teman ya. Developer di sini teman-teman bisa pakai Visual Basic. Nah, ini yang tadi. Ini struktur menunya seperti ini. Di mana nanti ada ya teman-teman, nanti kita bisa bikin sesuatu di sini. Ya, menunya. Nah, kemudian apalagi nih? Ada makros juga, sama. Makrosnya sama teman-teman. Nah, untuk proses pengaktifannya nanti teman-teman lewat sini ya. Maaf ya tadi agak balik, tadi ada teorinya tapi. Nah, ini ya option, kemudian teman-teman masuk customize ribbon. Nah, di sini developernya di checklist dulu untuk mengaktifkan developer ya. Baru diklik OK. Nanti akan muncul developer di sini. Nanti kita banyak bekerja di menu view dan developer gitu. Di mana proses melakukan simpan ya dokumen, teman-teman bisa masuk di sini file, save as, jangan lupa nih browse, kemudian teman-teman pilih di sini. Pemilihannya yang ini ya, opsi kedua, Excel Macro Enable Workbook, Excel SM. Saya sarankan langsung ke sini aja biar nanti memudahkan ya ketika mengaplikasikan makro. Kalau ini nanti harus ke sini juga gitu. Nah, ini untuk contoh ininya aja teman-teman. Kaitannya yang tadi ya, penyimpanan dan juga adding ya atau menambahkan menu developer. Nah, kita tadi lanjut dulu untuk materinya sebentar. New share, saya geser ke sini dulu. Nah, ini untuk bentuknya nih teman-teman, berhubung di sini sudah diisikan ya. Ada formnya nih teman-teman, nanti kita bisa bikin form. Kemudian teman-teman bisa gunakan toolbox ya di sini beberapa perangkat atau peralatan ya yang membantu ya dalam membuat aplikasi ya di dalam Visual Basic VBA ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa edit di sini. Sebenarnya tadi di sebelah sini teman-teman. Kalau di saya ada yang di kiri ya. Kalau di sini mungkin versinya ditaruh di sebelah kanan yang versi yang dulu. Kemudian nanti ini teman-teman. Ada ini ya Visual Basic. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan di seperti ini kodenya. Saya perbesar. Dan ini teman-teman semoga sudah terlihat ya. Jadi nanti teman-teman akan bekerja di sini di mana teman-teman bisa memasukkan kode ya di dalam code ini ya. Jadi misalkan teman-teman bikin button
atau tombol itu di double klik, nanti teman-teman akan diarahkan ke seperti ini. Private sub label klik ya. Ini sudah ada ensubnya. Nanti teman-teman tinggal isikan kode di dalamnya. Kemudian ini untuk makronya, ketika misalkan sudah membuat makro nih teman-teman, bentuknya seperti ini. Nanti tinggal menjalankan atau klik run. Gitu. Kemudian, maaf salah. Ini ya, maaf. Ada apa itu VBA dan makro ya? Nah, bahasa pemrograman yang menggunakan perancangan objek oriented ya. VBA digunakan untuk mengontrol objek ya, misalkan di Word, Access, dan PowerPoint. Nah, makro ini sekumpulan komen atau perintah ya teman-teman ya, yang nanti dalam bentuk modul yang disimpan di Excel. Nah, makro ini dipanggil untuk menanggapi suatu kejadian atau event melalui klik ya. Nah, makro ini mempermudah nih teman-teman untuk memanggil secara otomatis ya perintah yang berulang. Jadi katakanlah teman-teman sudah melakukan suatu operasi tertentu dengan Excel ya, kayak tadi, misalkan men-set format rupiah, teman-teman ingin gunakan di data yang lain. Nah, itu tinggal dipanggil tadi shortcut-nya. Atau teman-teman bisa juga pakai format painter. Gitu. Fungsi makro untuk membuat pendeklarasian ya di sini. Kemudian ini kontrolnya. Nah, ini saya perlihatkan aja nanti yang membantu kita ya teman-teman ya untuk operasi. Ini yang tadi yang saya sampaikan untuk ini yang kontrol, maaf, kontrol. Karena ada toolbox sendiri, ini ada kontrol juga. Kontrol ini nanti kalau yang ini kita terapkan untuk membuat ini teman-teman. Yang apa namanya saya istilahkan itu. Jadi ini teman-teman, kita pakai yang spin button ya, kita bikin spinner atas ke bawah gitu ya. Jadi bisa ada nambah, bisa turun gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman akan dihadapkan pada ini ya, apa namanya, suatu jendela tadi yang di bawah. Nah, di sini kontrolnya juga teman-teman dari penamaan nanti teman-teman bisa ubah di sini. Biasanya kita mengganti di caption-nya. Labelnya juga bisa diganti nanti. Kemudian ada mengaktifkan tab developer ini yang tadi ya. Kemudian di sini masuk ke developernya. Kemudian di sini dilakukan insert ya. Ini yang untuk ini teman-teman yang apa tadi namanya spinner. Nah, spin. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini toolbox tadi yang saya sampaikan. Jadi kita kayak bikin ya teman-teman. Ini untuk yang entry nama ya. Entry nama nanti teman-teman bikin kayak semacam window kosong di mana nanti teman-teman bikin untuk menginputkan nama misalkan gitu. Sini. Nah, di sini ada beberapa menu yang terdapat di toolbox ya. Dari mulai pointer, kemudian labeling, kemudian text box ini untuk memberikan inputan ya. Combo box, list box gitu. Kemudian ada checkbox juga ya. Frame, button. Nah, ini button ini juga sering kita gunakan. Ada scroll juga, picture. Nah, kemudian Project Explorer. Nah, Project Explorer ini nanti ini ya, apa namanya, suatu tempat ya untuk penyimpanan katakanlah nanti kiranya teman-teman sheet yang akan ada ya yang sedang aktif itu mana saja nanti akan muncul di sini. Kemudian beserta ada misalkan teman-teman membuat modul, kemudian teman-teman membuat apalagi sih saya agak lupa ada modul, ada ini form teman-teman. Form. Tadi kan ada user form. Nah, itu nanti ada form juga. Nah, itu di sini. Nah, ini untuk opsinya teman-teman bisa memilih ya nanti insert, user form, modul, atau kelas modul. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan perubahan di propertiesnya. Nah, ini untuk pembuatan fungsi ini teman-teman. Untuk pembuatan fungsi, teman-teman bisa ya menggunakan nanti katakanlah function. Luas, ini ada panjang dan lebar. Panjang, koma, lebar. Ini untuk pemanggilannya nanti teman-teman. Di mana rumus dari luas ini adalah sama dengan panjang dikalikan lebar ya. Nah, fungsi ini nanti teman-teman bisa terapkan ya, diletakkan di VBA-nya, kemudian teman-teman panggil ya di dalam Excel-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman membuat ya satu modul, jadi insert tadi new modul, kemudian teman-teman ini saja ketikkan ataupun teman-teman copy, misalkan sudah mengetik copy saja. Function luas, misalkan panjang, koma, lebar diisikan ini, kemudian nanti teman-teman tinggal panggil seperti ini di dalam Excel. Nah, luas itu apa? Tadi kan di sini sudah dideskripsikan. Panjang, koma, lebar. Berarti nanti teman-teman di sini tinggal memanggil C2 ini diambil untuk data panjang, C3 ini untuk lebar. Jadi luasnya kita dapat nilainya ya. Luas itu koma panjang, koma lebar.
Nah, ini untuk fungsi luas ya. Kalau tidak salah di saya tambahkan volume juga ya. Jadi teman-teman bisa modif ya fungsinya ya. Nah, ini untuk segitiga. Kemudian ada membuat tombol nih teman-teman. Nanti kita bersama-sama membuat tombol, di mana teman-teman untuk proses membuat tombol nanti di sini lewat insert teman-teman. Kemudian ada shape apa ya kalau tidak salah. Nah, nanti masukkan saja ya di situ kotak gitu. Nah, kotak tadi teman-teman setelah membuat tombol langsung masuk ini. Klik assign makro. Yang ini di bawah smart lookup. Assign makro. Kemudian teman-teman isikan makronya ya. Misalkan nanti di double klik saja ya. Nanti setelah assign makro teman-teman akan diarahkan ke makronya. Kemudian teman-teman nanti akan ada namanya biasanya langsung muncul. Misalkan rectangle klik ya. Nah, di sini nanti akan ini ya teman-teman muncul. Kemudian nanti langsung klik new. Nah, maaf kebalik ya. Nah, ini ke sini. Nah, dari klik new nanti teman-teman akan diarahkan ke sini ya ke modul. Nah, ke modul ini teman-teman nanti kasih keterangan misalkan ya, nanti kita buat seperti ini ya. Bukan form ya, tapi kayak kuis gitu ya teman-teman ya. Jadi ada kuis pertanyaan di mana dari dari kuis itu kita bikin opsi jawaban ya. Misalkan A, B, C. Nah, dari masing-masing opsi jawaban baru kita isikan pesan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ngeklik opsi 1 akan muncul satu pesan. Nah, kita klik opsi 2 nanti akan muncul juga gitu. Jadi kita menggunakan si button tadi ya untuk memicu memunculkan nanti pesannya. Di sini dicontohkan nih teman-teman, message box ya, latihan membuat tombol. Nah, ini contohnya. Jadi ketika nanti klik, nanti teman-teman sudah ada ini teman-teman, muncul window baru ya, latihan membuat tombol. Kemudian membuat kuis sederhana ya menggunakan ini ya, eh, tombol ya. Jadi nanti teman-teman membuat kuis ya. Misalkan kalau di saya contohkan ya lokasi UPN Veteran Jakarta ya. Jadi kita bikin 3 opsi ya. Misalkan lokasinya mana Jakarta, kemudian mana gitu ya. Saya agak lupa. Pokoknya yang lain gitu ya. Di mana kita memberikan pesan. Kalau misalkan benar ya, kalau misalkan Jakarta kan benar ya. Nanti teman-teman isikan message box-nya benar. Untuk kota lain misalkan salah gitu. Bentar. Nah, ini teman-teman. Contohnya seperti ini yang dari Bu Anita nih, teman-teman. Nah, ada nih pertanyaan. Misalkan teman-teman bikin kayak simple ya, kuis yang sederhana gitu. Nanti teman-teman ada pertanyaan, misalkan di sini ya, kampus Universitas UPN Veteran Jakarta terletak di mana? Nah, teman-teman bisa bikin nih opsinya. Nah, dari masing-masing opsi teman-teman bisa isikan. Jadi ini rectangle 1, ini 2, ini 3, 4 ya, teman-teman. Nanti otomatis kalau teman-teman assign masing-masing sudah ada gitu. Bentar ya teman-teman ya, saya izin ke toilet dulu sebentar.
Mohon maaf ya. Kita lanjut dulu. Tadi kita sampai di sini ya, untuk button ya. Jadi nanti teman-teman tinggal isikan ya opsinya itu pakai ini teman-teman, MSG box, message box ya. Nanti di dalamnya teman-teman isikan kata-kata teman-teman sendiri, gitu. Boleh nih benar saja, salah saja gitu, atau teman-teman kasih tambahan kata boleh. Nah ini untuk button ya. Kemudian saya geser dulu. Ada mengubah nilai pada sel ya. Nah, untuk mengubah nilai pada sel di sini nanti kita lihat contohnya. Nah, ini teman-teman. Misalkan ya, ada suatu nilai ya, ada baris, ada kolom. Nah, di sini untuk sel teman-teman nanti misalkan panggil ya di sini ya. Untuk papan nilai ya contohnya nanti teman-teman ubah ya dengan sel ini. Di sini sel ini menunjukkan di sini baris, di sini kolom teman-teman. Jadi nanti kita aplikasikannya pembuatan ini papan skor ya. Jadi papan skor ini nanti teman-teman bisa buat, desainnya terserah teman-teman. Kalau di saya sampelnya kayaknya masih sederhana banget ya. Jadi bentuk terserah teman-teman di sini karena saya cuman menyampaikan kalau yang di tutorial itu ke fungsionalitasnya ya jadinya. Jadi bagaimana agar apa namanya berfungsi aja sih. Kalau saya kayaknya bentuknya agak simple apa ya? Sangat sederhana banget. Kalau yang di Bu Anita nih udah ini ya teman-teman ya lebih rapi ya. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Tadi kita berakhir di sini ya, ada button klik sampai salah. Nanti teman-teman coba perhatikan yang di bawah. Nah, di sini kita bikin papan skor nih teman-teman. Di mana ada skor antara A versus B ya. Nah, di mana untuk A ini nanti jadi awalnya kosong dulu nih teman-teman defaultnya. Nilai awal kosong, kemudian setiap kali kita lakukan penambahan ya, klik tambah, itu nanti akan ada penambahan 1. Begitu pula untuk B juga. Jadi setiap kali klik tambah ada penambahan 1. Nah, di mana untuk proses penulisannya ya, kode di dalamnya ya dari button. Jadi buttonnya yang kita isi di sini teman-teman, tambah A sama tambah B. Untuk tambah A di sini di rectangle klik 1. Teman-teman isikan sel 34. 34 tadi kita tahu ya, 3 ini berasal dari baris, 4 ini kolomnya, D-nya. Kemudian logikanya ya teman-teman ya. Jadi nilai baru ini yang ada di kiri. Nah, nilai awal ini di sini. Gitu. Yang nilai awal. Atau kalau biasanya kalau yang komputer itu biasanya di sini old, teman-teman. Yang di sini yang new value. Yang value yang lama ini adalah nilai aslinya gitu ya. Nilai baru, maaf, nilai baru ini sama dengan nilai yang awal ditambahkan 1. Jadi katakanlah di awal misalkan kosong kan ya, kosong itu dianggapnya 0, kemudian teman-teman lakukan penambahan 1. Gitu. Kemudian untuk yang sales ya, yang di bawahnya ini untuk yang B teman-teman. Yang B ini jadi kita set ya, tadi ya baris ketiga, ini ya F ini ada di kolom ke-6. Nah ini ya, di mana ini ya, sales C3,6, value-nya plus 1. Nah ini ya teman-teman hasilnya seperti ini. Nanti jadi ketika katakanlah kita bikin empty ya, belum ada value-nya, nanti teman-teman bisa tambahkan. Nah ini ya, ini untuk yang aplikasi penerapan papan skor. Oke, sudah ternyata teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ke praktikannya. Sebentar, saya stop share dulu. Di ini sudah ada belum teman-teman? Sebentar, saya cek juga ya untuk leads-nya. Di leads-nya itu ini ya. Oh, belum saya ini ya. Jadi nanti teman-teman cobakan saja ya. Saya filenya belum ini kayaknya. Belum saya berikan ya. Karena filenya sudah terisi kalau nggak salah coba. Nah, silahkan mungkin dari percobaan ya, mungkin yang pertama dulu ya. Karena kita cobakan yang format rupiah dulu teman-teman. Yang format rupiah mungkin silahkan dicoba dulu sebentar. Saya juga membuka filenya teman-teman. Sebentar, saya taruh ya, mana ya. Untuk format rupiah ya. Ini format rupiah, saya sudah ketemu, sebentar. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk apa? Keaktifan nanti boleh langsung ya yang sudah bersiap, boleh langsung presentasi ya teman-teman ya. Yang kemarin itu saya cobakan malah ada yang terlewat. Tapi kalau yang ini karena sudah saya buatkan video tutorial ya. Harapan saya teman-teman sudah mencobakan ya. Jadi tinggal mengetes ya kalau di sini sebentar.
Saya cek juga teman-teman untuk beberapa filenya. Takutnya saya lupa. Ada beberapa nih teman-teman, sempat ngetes juga beberapa. Sudah nih. Kita ada berapa sih percobaannya, saya agak lupa malah. Ada 7 percobaan ya teman-teman ya. Dari testing sesuai tutorial yang saya buat ya. Jadi pertama mungkin ke format rupiah dulu. Jadi ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Sebentar saya izin share screen dulu. Nah ini ya. Ini berhubung di saya sudah jadi ya ini ya. Jadi kalau ini nanti biasanya saya kosongkan dulu ya. Jadi jangan diikutin ini. Jadi kita balik aja ke general dulu biasanya. Nah ini. Yang diikuti teman-teman membuat ini dulu ya, tabel ini. Silahkan membuat tabelnya dulu. Nanti bagi yang sudah boleh langsung mendemokan ya untuk pembuatan makrosnya ya. Jadi dari video pembelajaran yang telah saya share ya, video tutorialnya bisa dicobakan ya. Kalau ada yang sudah ready seperti biasa ya, langsung share screen aja ya teman-teman ya. Silahkan nanti. Jadi buat dulu tabelnya seperti ini, nanti kalau sudah ada langsung aja ya teman-teman ya. Langsung open mic saja ya untuk menyampaikan kiranya siapa yang mau mencoba gitu. Ini pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi pastikan tadi teman-teman sudah ada ini ya, view dan developer dulu. Menunya yang di atas. Baru teman-teman silakan membuat ini ya, tabelnya, kemudian diterapkan makrosnya. Silakan dibuat dulu tabelnya, nanti kita cobakan ya. Kalau sudah ada yang ready untuk membuat tadi ya, rupiahnya boleh, silakan ya. Saya beri kesempatan ke teman-teman. Sebentar ya. Kalau teman-teman sudah ada, nanti langsung saja share screen, nanti biar saya stop dulu.
Teman-teman yang sudah boleh share screen. Kalau kesulitan nanti kita bahas. Kalau ada yang sudah bisa, boleh saya beri kesempatan ke teman-teman untuk kita membuat yang format rupiah dulu, teman-teman, yang mudah dulu. Baru nanti kita buat yang function ya. Jadi di dalam tutorial itu saya berikan kan ya numberingnya ya. Karena di situ saya beri urutan biar dari yang mudah dulu. Kita start dari ini dulu teman-teman, yang format rupiah, baru kita geser ke function. Yang paling terakhir yang entry nama teman-teman, itu yang agak sedikit lebih kompleks ya. Nah itu. Jadi kita sampai di sini dulu. Katakanlah teman-teman setidaknya sudah sampai ke pembuatan tabel dulu. Yang lain bagaimana? Kalau ada yang sudah siap atau sudah mencobakan ya, boleh langsung present seperti biasa, teman-teman. Silahkan. Untuk tabel, sudah belum, teman-teman? Sampai sini, sampai pembuatan tabel. Yang lain gimana? Sudah semua sampai tabel ini? Ada yang belum? Gimana yang lain? Aman? Nggak ada masalah? Atau masih bermasalah di pembuatan tabel? Nggak apa-apa teman-teman, open mic aja nggak apa-apa. Kadang-kadang saya soalnya full screen ya. Jadi kadang-kadang mungkin ini ya, teman-teman nggak enak typing kan harus lama. Nggak apa-apa. Santai saja teman-teman. Kalau kelas saya kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah sungkan. Kalau di kelas saya mah biasa saja. Nah, silahkan ya. Nah, untuk yang sudah kita lanjut. Ada yang mau mencoba dulu? Saya beri kesempatan untuk format rupiah dengan makro. Jadi nanti buat dulu, kemudian di record. Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau coba? Atau pada belum? Kalau pada belum, kita bahas ya. Jadi sebentar, kita cobakan nih teman-teman. Saya lihat dulu di saya kayaknya udah ada makronya apa belum. Takutnya nanti udah ada, saya hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. Ini ya di saya. Oh di saya ada nih teman-teman. Saya hapus dulu aja kali ya. Ini ada format rupiahnya juga. Ini yang sudah saya buat nih teman-teman sebenarnya. Jadi saya bikin aja ya baru kali ya. Biar teman-teman nggak bingung. Saya kopikan di kosongan aja kali ya. Sebentar. Saya bikin blank workbook aja. Kemudian saya pastekan ya. Paste sama. Oke, ini ya. Saya pastekan, saya bikin dulu ya. Jangan salah aja kali ya, biar ini. Nah, ini teman-teman, saya bikin saja di sini. Book 2 ya, ini ya. Kelas C. C. Nah, ini teman-teman save-nya di sini ya. Langsung ke makro enable. Nah, saya save saja. Nah, kemudian kita sampai di sini ya. Bentar, maaf. Nah, ini. Nah, kita sampai di sini. Nah, ini coba saya tes dulu ya. Di sini ada makronya karena kosongan tadi. Oh, ini masih masuk nih teman-teman. Karena tadi saya buka kayaknya. Bentar ya, saya close dulu kali ya. Biar nggak ini ikut kebuka. Sebentar, saya stop share dulu. Biar nggak ikut teman-teman kebuka juga makronya. Jadi saya mikir biar kosong samaan ke teman-teman. Takutnya kalau udah ada nanti dianya bingung. Saya close dulu sebentar. Hmm, kok nggak ke close? Eh, eh, eh. Ya. Oke, ini kosong. Ini saya kembali lagi ke teman-teman. Saya buka ya filenya. Nah ini. Ini saya pakai kosongan tadi teman-teman. Nah untuk yang kosong di sini kita bersama-sama ya. Pastikan teman-teman sudah punya ini ya menu view dan developer. Sini sudah sama ya. Nanti ya kalau belum nanti silakan diaktifkan dulu. Kemudian kita biar bareng-bareng kita masuk ke sini teman-teman. Di sini kita klik dulu tadi ya sesuai langkah-langkahnya. Teman-teman arahkan dulu di sini ya, di D2 kalau di saya.
Jadi di baris pertama dulu, kita buat settingnya dulu. Caranya kita klik view, kemudian makros, kemudian kita record dulu, teman-teman. Nah, recordnya tadi kita kasih nama, format rupiah. Format underscore rupiah. Kemudian kontrol ini diklik saja, kemudian kasih aja teman-teman huruf R. Nanti ada shift-nya nambah. Nah, di sini teman-teman kasih keterangan, misalnya makro untuk format rupiah. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, ini. Kemudian di sini teman-teman cek ya, ada tulisannya stop recording. Berarti masih nyala ya di sini nge-record. Nah, ketika merecord, teman-teman bisa tadi ya pakai klik kanan, kemudian format cell untuk memformatnya ke sini ke accounting ya kategorinya, atau ke sini ke home. Kemudian teman-teman pilih saja langsung ke accounting. Kemudian pilih nih teman-teman mata uang maaf. Mata kuliah lagi di sini ya, accounting di sini kasih saja 0. Nah, di sini dipilih untuk RP Indonesian. Di sini ya. Kalau kecepatan diingetin aja ya, teman-teman, nggak apa-apa. Kalau di kelas saya gitu nggak apa-apa. Kira-kira kecepatan atau sayanya ini ya. Nah, ini ya Indonesian. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita sudah dapat 1 nih, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita dapat 1 tadi ya, ini yang saya sampai ini ya, kelewat langkahnya. Kita blok dulu ke bawah, jadi shift tanda panah ke bawah. Kemudian baru nih teman-teman, cara pemanggilannya sesuai yang tadi kita tentukan ya. Ini turunnya ini shift ke bawah ya, saya tulis aja. Shift sama panah. Panah bawah tadi. Yang ini ya, ini shift panah bawah. Kemudian kita pakai pemanggilan tadi ya, untuk makronya. Oh, ini ya. Tadi kita udah dapat 1 nih teman-teman. Jangan lupa di stop dulu. Maaf, jadi kadang saya lupa. Ini tadi kita dapat 1, udah cukup. 1 tuh langsung di stop dulu. Nah, sebelum shift panah bawah di stop dulu recordingnya, baru shift plus panah bawah, baru ini ya. Yang tadi ada kontrol ya. CTRL kontrol ditambah shift, kemudian ditambahkan R. Nah, ini. Jadi kita shift panah bawah dulu, ini diklik, kemudian shift panah bawah, kemudian teman-teman bersama-sama ya di keyboard itu ditekan kontrol, shift sama R. Nah, nanti sudah langsung. Nah, ini untuk format rupiahnya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Jadi jangan lupa tadi di stop dulu recordnya. Waktu sudah dapat 1 sampel ya, dapat 1 sampel yang sudah diformat, teman-teman stop dulu. Nah, sampai di sini ada masalah enggak yang lain? Kalau ada masalah langsung aja ya teman-teman ya, open mic aja nggak apa-apa, nggak harus typing, kan takutnya lama. Nah, kalau cara lain ya teman-teman ya, selain teman-teman menggunakan ini ya tadi ya, makros, kalau untuk ini biasanya saya lebih suka pakai ini teman-teman, ini, menu format painter. Ini juga bisa, tadi saya balikin aja kali ya, ini ya, kalau balikin ini teman-teman pakai aja yang general. Nah ini, jadi katakanlah tadi kita bikin 1 ya, misalkan, ini saya balikin ke sini aja deh. Saya hilangin aja ya yang lain. Jadi saya kembalikan yang di bawah. Jadi kita punya 1 sampel tadi teman-teman, kita bikin 1 saja. Terus langsung aja pakai ini, format painter. Format painter ini juga langsung nih teman-teman, langsung ke bawah aja, di blok ke bawah. Terus dilepas, diklik langsung dilepas. Ini juga udah langsung. Sama cara hasilnya. Caranya sedikit berbeda, tapi hasilnya sama. Terserah teman-teman nanti ketika ingin mengimplementasikan ya. Kalau untuk formatting apakah dengan record makro ataukah dengan format painter. Menurut saya basically outputnya sama gitu. Nah, ini untuk proses pembuatan format rupiah. Sampai format rupiah ada yang masalah belum sebelum kita pindah ke function? Ada yang tanya? Ada masalah? Oh, silakan. Ya, Saya stop share dulu atau gimana? Ada perlu stop share? Perlu sharing nggak? Kalau perlu sharing saya stop dulu. Enggak, Ibu. Ini pengen nanya yang makrosnya. Tadi kan saya lupa nge-stop recording yang sebelum di copy ke bawahnya itu, Bu. Oh iya, Itu, belum ini ya, ya? itu. Jadi pas udah mencet ke sampelnya, terus saya langsung di ke bawahin gitu, Bu. Yang pakai Coba-coba. shift Boleh ini ya, panah ke bawah. sambil dipraktikin aja kali ya. Maaf ya Mbak, mungkin biar teman-teman juga ini ya sambil bareng-bareng. Silakan Mbak sambil di share screen aja kali Di ya, share biar screen ya, Bu. apa ada gambar. Ya, biar ada gambaran.
Maaf ya teman-teman ya, kalau mungkin tatap muka bisa di ini ya, apa namanya, langsung, tapi karena biar kita bisa belajar bareng, biasanya saya minta untuk share screen. Masih proses kayaknya. Di teman-teman sudah muncul belum yang dari Mbak Devita? Coba di apa, close dulu share screen-nya, share screen lagi. Oke, sudah. Ya, jadi kan yang ininya tadinya belum itu ya Bu, accounting. Ya, dibikin Nah, general aja untuk pas balikin. ya pas yang ininya udah di-apply jadi yang pakai rupiah, terus pas itu saya belum nge-stop recording, tapi udah langsung di-save ke bawah, sekalian ituin apa namanya CTRL, shift sama R. Oh, oke. Nah, Itu ada masalah kemudian nggak? sebenarnya gini teman-teman, kalau di dalam teori ya, itu kalau disarankan, jadi kalau misalkan kita bikin langkah, nah itu sebaiknya kalau kita record langkahnya sudah yang benar teman-teman. Jadi misalkan ya nanti, karena nanti langkah itu berarti berulang teman-teman. Katakanlah tadi Mbak Devita ya, merecord posisinya sampai sudah di Ctrl Shift R. Jadi nanti operasi sampai Ctrl Shift R ketika satu sel atau sel yang lain dikenai tadi ya, apa namanya, record-nya tadi ya, diaktifkan katakanlah, Mbak apa, Devita menekan lagi ya, apa tadi, Control, Shift, sama R untuk sel yang lain, nanti operasinya akan sampai ke situ. Kalau nggak sampai keluar hasilnya sih nggak apa-apa sih, Mbak. Cuman kalau di sana ada hasil, takutnya nanti ada yang berubah gitu. Makanya kalau yang record itu sebenarnya kalau saya pribadi juga teman-teman hati-hati ya, karena dia nggak ada untuk move backward-nya ya. Jadi ya ke-record langkah itu gitu. Jadi mungkin pengaruhnya nanti ke hasil ya. Kalau nggak sampai ada hasil baru katakanlah yang berubah gitu, berarti masih aman gitu. Cuman nanti kalau misalkan katakanlah di sana ya, kita lupa nih, banyak hal yang kita lakukan ketika dia record ya. Berarti nanti di dalam recording itu semua proses yang kita lakukan, katakanlah nanti di sana kita melakukan sum ataupun melakukan penambahan yang lain-lain, nah itu ikut ke record gitu. Jadi kalau dipanggil ya semua yang ada di record-an tadi nanti akan ini ya, secara teoretikal kan dia akan menjalankan semua yang tersimpan di makro gitu. Nah, kalau ada value yang katakanlah ya kita kan nggak tahu ya sampai di mana record-nya. Kalau value itu tidak berubah, nggak apa-apa sih teman-teman, nggak pengaruh kan. Cuman takutnya saya kalau misalkan ya katakanlah yang resikonya itu makanya di dalam makro itu teman-teman diberi pointer ya atau petunjuk kalau bisa melakukan record-nya itu pastikan teman-teman langkahnya sudah pasti gitu. Jadi apa namanya sudah tahu ya. Jadi tidak ada kesalahan di sana. Takutnya nanti misalkan diterapkan di sel lain ya, teman-teman sudah melakukan operasi yang lain ya gitu ya, selain tadi Rp rupiah, misalkan apalagi gitu. Nah itu udah ke-record di situ. Makanya kalau sudah selesai biasanya pastikan stop dulu recordnya. Nggak apa-apa teman-teman perlahan. Saya juga kadang sering lupa. Tadi aja saya sampai lupa kan ngejelasinnya di stop record kan. Itu yang sering ini ya. Nah pengaruhnya nanti mungkin di hasil teman-teman. Di mana mungkin ada operasi yang lain ya tadi yang kita lakukan itu berpengaruh ke sel yang kita kenai makro gitu. Nah, kalau saran saya mungkin katakanlah ini kan lingkupnya kita belajar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memilih kan. Tadi misalkan kalau saya pribadi mungkin saran saya ya, teman-teman kadang-kadang kalau misalkan tadi bisa tercover dengan format pointer, kalau saran saya ya, saya sendiri lebih suka format pointer. Format painter maaf namanya format painter yang tadi ya, yang di samping. Itu lebih aman teman-teman, nggak usah pakai record-recordan. Jadi dia katakanlah di situ misalkan formatnya ya udah kayak gitu, teman-teman mau pakai di yang lain bisa gitu. Nggak usah pakai start dan stop. Nanti mungkin view-nya aja maksudnya fungsi itu untuk itu gitu ya, untuk sel yang mana gitu. Itu kalau saya mungkin lebih rekomen kayak ya kalau pakai ini ya format painter. Tapi format painter itu juga terbatas teman-teman. Kalau si makro record-nya mungkin bisa sepanjang record yang teman-teman bisa akan record ya. Kalau di makro di apa format painter tadi terbatas kayaknya teman-teman.
Jadi biasanya formatting yang ada di situ aja, lebih kepada formatting di satu sel itu ya nanti untuk diterapkan di yang lain gitu. Jadi mungkin ke hasil bisa berpengaruh Mbak sebenarnya, tapi hati-hati dicek lagi ya gitu. Kalau tidak signifikan katakanlah hasilnya ternyata tidak signifikan nggak apa-apa gitu. Makanya kalau pakai makro biasanya disarankan sampai step-nya tidak ada yang salah ya, sampai akhir step-nya itu free error ya kalau bisa gitu. Nah itu kenapa disarankan makro free error gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kan kita belajar pelan-pelan gitu. Nah itu ya Mbak ya, mungkin semoga menjawab ya. Jadi teman-teman hati-hati juga ya kalau pakai makro. Oke, Terima kasih Ibu. ya sama-sama Mbak. Tapi saran saya tadi pakai format painter aja, lebih ini safe. Kemudian kita geser ke fungsi ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, kiranya teman-teman ini nanti waktunya nggak cukup, nanti teman-teman bisa lihat ke tutorial ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Gitu. Sebentar, tadi kita coba ada fungsi ya. Bentar, yang kedua tadi fungsi ya, saya minta untuk fungsi. Bentar, teman-teman, saya lupa urutan ini ya. Ada fungsi, baru kita geser ke button ya. Fungsi dulu ya. Untuk fungsi di sini, oke. Untuk fungsi dulu kali ya teman-teman ya. Kita geser ke fungsi. Sebentar. Untuk fungsinya, ini. Untuk fungsi kita bikin fungsi luas dulu ya. Untuk fungsi luas mungkin teman-teman ada yang sudah bisa belum? Mungkin melihat dari tutorial atau ada yang ingin mencobakan untuk fungsi luas sebelum kita demokan bersama? Kalau dari teman-teman ada yang sudah bisa, boleh share screen. Silahkan. Ada yang sudah bisa belum untuk fungsinya? Ada yang sudah bisa, teman-teman? Kalau belum kita bahas ya. Sebentar, saya izin share screen. Tadi kita lanjut di sini ya. Kelas C. Nih teman-teman. Saya nambah lagi aja kali ya, nambah sheet. Di sini teman-teman silahkan ya. Kita buat dulu fungsinya ya. Teman-teman di sini. Di developer, teman-teman. Developer, kita masuk di Visual Basic. Nah, di sini nanti teman-teman membuat nih. Di ini aja. Nah, di sini. Sheet 2 ini klik kanan aja teman-teman. Kemudian insert. Insert di sini pilih yang modul. Sampai sini dulu deh. Bisa? Modul, lepas. Ya. Kemudian teman-teman ini. Typing ya. Mungkin. Kalau saya udah ada sih. Jadi saya tinggal copy ya teman-teman ya. Nah ini ya. Nanti teman-teman typing ini. Function. Kelihatan nggak ya? Bentar. Saya perbesar ada nggak ya? Bentar. Saya juga nggak terlalu hafal pakai ini untuk memperbesarnya ya. Biasanya saya pakai kontrol ini bisa nggak? Coba ya. Oh nggak bisa teman-teman. Nah ini ya. Jadi di sini silahkan typing ini ya. Function luas, buka kurung panjang, koma lebar, atau luas sama dengan panjang kali lebar ya. End function. Nah bikin ini dulu. Silahkan dibuat dulu, diketik. Mungkin atau yang sudah tinggal copy. Kemudian jangan lupa di-save. Nah, di-save dulu. Sampai sini dulu, dicobakan. Nanti kalau sudah, ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, nanti teman-teman silakan ini ya, bergeser ke sini. Bentar, saya kecilin dulu kali ya, saya geser ya. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, nanti kayaknya nutup deh, bentar. Saya divide aja screen-nya biar teman-teman bisa kelihatan kanan kirinya. Nah, untuk yang sudah membuat, ini ya, sampai sini dulu. Sampai function ini terbuat. Kemudian kita buat pemanggilannya, teman-teman. Kita panggil nih. Panjang, misalkan. Panjang, di sini lebar. Kemudian kita cari apa tadi? Luas ya. Luas. Nah, di sini. Nah, jangan lupa di-save ya. Di-save dulu. Nah, kemudian di sini katakanlah panjang. Kita set yang sederhana aja kali ya. 2 misalkan. Kemudian lebar, kita kasih 3 aja. Misalkan yang sederhana aja. Kemudian di luas,
cara pemanggilannya teman-teman tinggal tuliskan fungsinya. Jadi sama dengan di sini luas. Nah, tadi di sini ya. Kan kita pakai tadi ya, panjang, koma, lebar. Nah, panjangnya mana? Nah, ini tinggal diklik aja selnya teman-teman. Kemudian di koma. Kemudian lebarnya diklik juga. Nah, ini ya. Ini tinggal kita tutup. Nah, ini udah keluar ya untuk fungsi luas. Nah, ini untuk fungsi seperti ini, teman-teman. Maaf. Di ininya nggak kelihatan ya? Saya share all aja deh, maaf. Nggak kelihatan semua ya ini ya malahan. Cuman ke sini doang. Maaf ya. Nggak kelihatan. Ini nih. Oh, jadi fungsinya ditulis dulu. Function luas, panjang, koma, lebar. Kemudian nanti teman-teman tinggal panggil di sini ya. Panjangnya teman-teman tentukan berapa, luasnya. Nah, di sini. Nah, ini untuk luas ya. Nanti untuk volume bisa teman-teman aplikasikan juga. Ada yang mau coba untuk volume? Ada yang mau coba tidak untuk volume? Volume seperti apa? Mau coba nggak yang volume? Ada yang mau coba? Jadi sama ya teman-teman ya untuk volume ya. Nah, ini volume ini saya kopikan aja kali ya yang sama. Nah, langsung aja teman-teman. Kalau sudah ada nanti di bawah ini di enter aja. Kemudian paste aja. Nah, ini ya. Kalau di saya seperti ini. Function volume ada panjang, lebar, tinggi. Di mana rumusnya misalkan di sini ya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk pemanggilannya sama seperti yang tadi. Karena di sini sudah ada panjang, lebar, saya tinggal nambah aja ya teman-teman ya. 1. Tinggi. Misalkan. Tingginya berapa? Saya urutin aja kali ya. 4 misalkan gitu. Jadi 2 kali 3 kali 4 gitu. Kemudian di sini saya panggil juga volume ya nanti. Ini tulis aja dulu volume. Nanti akan muncul di sini. Nah, tadi caranya dengan kita panggil fungsinya sama dengan, nah ini jangan lupa tadi, maaf ya. Kadang-kadang saya lewat juga. Jadi ini ya karena ketutupan di saya ada ini ya kontrol zoom-nya sebentar. Jangan lupa di-save teman-teman. Bentar, di-save dulu. Nah, ini berarti udah ke-save ya. Kayaknya nggak mau ini sebentar. Di saya nggak mau ini bentar teman-teman. Ini. Nah, ini saya save dulu nih. Saya save dulu. Oke, baru dia nanti ngupdate nih teman-teman. Nah, ini baru sama dengan volume. Nah, ini tadi strukturnya pakai yang di atas nih teman-teman. Panjang, koma, lebar, koma, tinggi. Tadi mana volume berarti panjang, kita klik yang panjang dulu, sel panjang, kemudian kita isikan yang lebar, kemudian kita isikan untuk tingginya yang di bawah. Oke, kemudian kita tutup. Seperti ini, kemudian enter. Nah, 2 kali 3 kan 6 ya. 6 dikali 4, 24 ya, benar ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini untuk contoh penggunaan fungsi. Sampai fungsi dulu deh. Ada yang bermasalah tidak untuk fungsi? Silakan kalau ada yang bermasalah. Sampai sini dulu deh. Karena banyak ya, sampai 7 bahkan even. Sesampainya aja teman-teman, nggak usah buru-buru modelnya. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak sampai, nanti teman-teman di ini aja. Di menggunakan tutorial, nanti katakanlah ketika kita pertemuan lagi, kita bisa review lagi. Silakan sampai function dulu kali. Karena masih ada 7, berarti masih ada sisa 5 nih teman-teman, kalau teman-teman cek ya. Di saya masih ada button kuis ya, papan nilai, kemudian entry gitu ya. Kemudian ada ini ya, untuk menggeser itu ya, saya agak lupa. Ini ya, spinner ya, nah itu kayaknya. Nah, sampai di sini dulu aja deh. Sampai 2 ini dulu aja ya, 2 pokok bahasan kita. Teman-teman bagaimana? Sampai di sini dulu. Nah, ini di-save dulu mungkin. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak untuk 2 percobaan kita? Semoga sih nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah nanti bisa diulangi ya lewat recording atau dengan menggunakan video tutorialnya gitu ya. Nanti terus dicobakan. Kiranya masih bermasalah boleh ditanyakan ke saya atau pas kelas gitu langsung ditanyain, nggak apa-apa. Teman-teman silakan saja. Gitu ya. Jadi teman-teman yang kelas C juga kemarin gimana? Ada masalah ya untuk nilainya ya? Kenapa kurang optimal gitu ya? Kalau saya lihat sih di bagian pivot table yang teman-teman banyak yang belum ya pivot table-nya. Mungkin next time kalau misalkan kita ada waktu, nanti teman-teman kita bisa bahas ya di kelas. Kalau tidak, nanti teman-teman bisa melihat ya yang dari video tutorialnya. Gitu. Oke.
karena kita udah masuk di 2.40 ya. Jadi silahkan saya stop share dulu. Saya minta tolong nih teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam. Nggak apa-apa sebisanya aja. Kalau yang tidak bisa nggak apa-apa. Untuk dokumentasi aja teman-teman. Nanti recordnya seperti biasa ya saya share ya. Kalau teman-teman ada kesulitan, nanti ini aja di kontak saya atau ini ya pas di kelas gitu, nggak apa-apa. Nah sama tadi ya untuk tes ya. Tesnya nanti saya perpanjang aja ya teman-teman ya sampai pukul 12 malam. Jadi teman-teman nggak buru-buru. Nanti misalkan mau ngerjain nanti ini ya. Nggak apa-apa itu kan nanti limit jam 3 nanti saya update. Silahkan yang bisa on cam, teman-teman Ibu, bisa on maaf. cam dulu. Saya minta tolong yang nggak bisa nggak apa, tidak usah memaksakan. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, gimana Mbak? Untuk yang kodenya itu kita dapat dari mana ya, Bu? Ada di PPT atau? Soalnya di PPT Kodenya yang ada nggak? Yang dari Bu Anita yang ini? Saya sebentar ya, saya share screen dulu. Yang ini Mbak, yang PPT-nya Bu Anita itu sama? Atau mau saya kasih di sini juga boleh? Atau nanti saya share di WA group juga nggak apa-apa? Silakan ya. Ada beberapa tadi yang dasar itu, kalau yang di tutorial saya biasanya saya kasih tuh alamatnya. Itu sebenarnya dari percobaan yang ada di website teman-teman. Cuman kita buat ya, biar memudahkan teman-teman termasuk saya buatkan ini percobaannya langsung di dalam Excel. Kalau di website itu cuma ada tulisan step by step kan. Jadi tidak jarang nggak ada ini ya langkahnya. Bentar, saya taruh di mana ya tadi? tadi saya nyoba yang itu, Bu, yang entry nama. Tapi saya nggak Gimana? tahu salahnya dari mana. Oh ini ya, bentar Pokoknya saya ada perlihatkan salah. aja ya. Di linknya kan, ini ya saya. Maaf ya, saya buka ini banyak banget tabnya. Bentar saya share screen di teman-teman nih. Nah ini ya, ini kan video yang nanti kalau teman-teman kesulitan bisa melihat ini dulu. Nanti misalkan masih ada yang bermasalah, nanti kontak saya aja nggak apa-apa. Nah tadi ya kaitannya percobaan ini sebentar. Nah ini ya, ada materi tambahan ini teman-teman. Materi tambahan ini bersesuaian sama yang saya full screen aja semuanya deh. Ini yang materi tambahan ini kalau tidak salah saya mix up ya. Kayaknya sama persis sama yang ini teman-teman. Yang ini ya, yang papan skor dan kawan-kawan. Kemudian yang dasar ini nggak di-share ya. Yang dasar yang tadi kita cobakan ini yang rupiah. Rupiah ini nggak di-share, tapi kalau di saya share semua yang di ini. Jadi ada linknya teman-teman, saya kasih di sini ya. Jadi yang jadi sumber referensinya, maaf ya, saya buka banyak banget tab tadi karena lagi ngerjain itu teman-teman. Proposal sebentar. Nah ini ya. Nah di sini coba silahkan teman-teman lihat ya. Saya bikin 1, 2, 3 sampai 7. Di mana nanti di bawahnya itu saya kasih ya linknya ya. Kalau ini saya ada nggak ya? Bentar. Kalau nggak ada linknya, kayaknya saya kasih ini teman-teman di bagian description. Itu saya biasanya taruh ininya rinciannya. Bentar, saya taruh di bawahnya ya. Nah ini, kayak ini teman-teman, sumbernya ini di sini. Ini ada, tapi isiannya kan masih bentuk kayak gini nih teman-teman. Nah teman-teman kan nggak ada gambaran nih untuk menerapkan di dalam Excel-nya. Makanya dari itu, aduh, saya close ya, berisik. Nah ini ya, nanti teman-teman bisa melihat prosesnya di videonya gitu. Ini langkahnya. Kemudian tadi ya, untuk percobaan ke-7 kali ya, tadi ada teman kita yang bermasalah di 7. Ini kita coba buka yang ke-7. Nah, di yang ke-7 ini, yang mungkin saya pesankan untuk hati-hati yang ini ya teman-teman ya. Untuk yang ke-6 sama ke-7, ini hati-hati karena kodenya ada di sana. Jadi untuk ke-7 dulu saya bahas ya. Jadi biasanya di bawah saya kasih sumber tuh. Nah, ini misalkan di sini ya. Nah, ini ada sumbernya ini teman-teman yang di bawah. Sumber. Nah, ini coba teman-teman klik aja. Kodenya ada di situ, copy aja di situ. Kalau saya suruh teman-teman typing, takutnya nanti ada yang kelewat, missing di situ. Nah, di sini ya. Nah, ini sebenarnya dari percobaan ini, cuman kita buat dalam bentuk format saya bikin video ya. Jadi biar lebih gampang, teman-teman. Nah, ini step by step-nya. Nanti kodenya, saran saya gini. Kalau membuat ini emang agak panjang ya, yang di sini aja saya sampai jujur ya teman-teman ke teman-teman, saya bikin recordingnya sampai beberapa kali. Karena saya miss beberapa kali langkah ya, di mana nanti takutnya kalau di recording teman-teman jadi bingung kan. Makanya saya bikin rangka yang terurut di situ. Sama kayak tadi kita pakai makro ya, ada yang kelewat gitu, itu bikin ini lagi. Nah di sini teman-teman. Nah ketika nanti gini, jadi nanti teman-teman ini secara logika teman-teman nanti akan membuat tampilan di sini.
Dengan tampilan nanti teman-teman ada ya berubah bentuknya seperti ini ya. Nah, di mana dari tampilan itu nanti teman-teman ubah di sini. Ada perubahan ini ya, saya perlihatkan aja di sini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan nanti kita bermain di sini ya. Di dalam apa nih? Ada alfabetik ini ya. Jadi di sini bagian ada description apa ya? Kalau nggak salah namanya. Properties, maaf. Nah, bagian properties di sini kita banyak ubah di sini. Karena kita pakai kode yang ada, jadi kalau saya mungkin biar cepat, kita sesuaikan sama kodenya, teman-teman. Di mana nanti mungkin kalau teman-teman ngikuti langkah saya aja, jadi di sini nanti kita ubah banyak itu ya. Nanti di sini ada captionnya, kemudian namanya. Namanya kita samakan. Jadi nanti by default kita tinggal pakai kode yang ada di sini. Teman-teman nggak usah terlalu banyak edit untuk kodenya. Kodenya teman-teman terima aja. Karena emang kemarin saya udah diwanti-wanti ya. Kalau teman-teman di FEB, kita maksudnya nggak terlalu tidak ini ya, kalau codingan nanti takutnya malah pusing gitu. Codingan. Jadi teman-teman pakai kode yang udah jadi aja. Tapi teman-teman logika ininya aja, logika penggunaan apa ketika membuat aplikasi katakanlah gitu. Karena kan teman-teman memang basicnya bukan bukan untuk ini ya, untuk kode ya, untuk mengembangkan suatu sintaks kode dan sebagainya kan. Jadi kita pakai kode yang udah jadi aja. Jadi mungkin tadi di apa kesalahannya boleh lihat Mbak nanti biasanya di sini Mbak nanti tinggal copy aja ini ya kodenya di sini ya ini ya kodenya dipakai aja. Tapi di sini yang wanti-wanti saya jangan lupa ya kita pakai nanti namanya sheet 1 aja teman-teman biar sama teman-teman nggak usah ganti. Atau boleh teman-teman ganti sheet 2 itu juga boleh. Tapi saran saya kalau teman-teman melakukan rename ya, kayak saya nih misalkan di sini ya saya contohkan. Di sheet 2 ini saya ganti namanya misalkan jadi button atau jadi apapun, misalkan tadi namanya entry gitu. Nah, itu saya udah tes nih teman-teman. Nah, nanti kalau di sini diganti kata selain sheet, itu dia fungsinya tidak berfungsi, tidak berjalan ini kodenya. Jadi kalau saran saya sheet ini teman-teman tetap aja sheet, tapi mungkin ada sheet keberapa gitu. Nanti tinggal mengganti sesuai sheet yang ada di dalam halaman yang teman-teman gunakan gitu. Nah, itu sama nanti di sini. Penamaan ini tadi ya yang saya sampaikan. Di sini ya, name ini nanti untuk pemanggilan ada di sini juga. Ada teks nama ini ya. Nah, ini ya. Nah, teks nama ini bisa nih, teman-teman. Nah, ada teks nama ini juga bisa nih yang berpengaruh, bisa salah ya. Kemudian ada penamaan juga nanti di dalam labelingnya ya. Biasanya itu sih penamaan itu, karena itu kita panggil di dalam kode ya. Kalau untuk caption biasanya nggak pengaruh sih. Gitu. Mungkin kita ini dulu kali ya, nggak apa-apa ya, nanti mungkin diskusinya sembari setelah kita tutup ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau apa, setelah ini ada kegiatan jadi bisa ini ya, lanjut ya. Ini tadi untuk gambarannya aja teman-teman sekilas tadi, saya stop share dulu. Mbak siapa tadi yang tanya? Maaf. Mbak siapa? Ibu. Oh, Mbak Siska ya? Oke, Mbak Siska nanti mungkin kita lanjut habis ini nggak apa-apa ya? Jadi kita biar pada ini dulu tadi ya yang udah on cam. Maaf ya, jadi lupa. Yang udah on cam silakan ya, saya dokumentasikan dulu untuk bukti karena kita cuma satu slide ya. Mohon maaf tadi malah jadi ada ini dulu selingan. Yang bisa on cam saya minta tolong untuk on cam dulu, saya dokumentasikan. Nanti teman-teman silakan ya. Kalau yang ada acara boleh mau live tadi nanti Mbak Siska nanti kita lanjut dulu sebentar. Kalau mau dibahas. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Untuk yang sudah ready karena kita cuma satu slide nggak apa-apa ya. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Silahkan kalau mau off cam ya. Sebentar, saya closing dulu kelasnya. Saya simpan dulu ya teman-teman untuk fotonya. Sebentar. Oke. Kuliah di hari Sabtu tuh di hari libur ya teman-teman. Tidak ini ya mungkin banyak acara. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah join kelas kita hari ini. Mungkin mohon maaf ya kalau dalam penyampaian saya ada kekurangan dan kita mungkin terbatas waktu ya dengan sebenarnya kita pengen coba banyak tapi berhubung keterbatasan waktu jadi nanti silahkan dicobakan dengan tutorial yang ada. Misalkan ada trouble nanti bisa dikomunikasikan ke saya atau minggu depan kita cobakan bersama gitu. Oke, nanti yang kaitannya dengan nilai nanti mungkin menyusul ya kita bahas juga ya nggak apa-apa. Nanti problemnya di mana kayaknya sebagian besar di pivot chart sih kemarin itu.
Oke, mungkin terima kasih banyak ya yang sudah join di kelas kita hari ini. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam, makasih banyak.